Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aura Rizka Bella dari kelas 84. Saya bersekolah di SMPN 8 Kota Tangerang Selatan. Hari ini saya akan menceritakan cerita fiksi, yaitu pada pelajaran Bahasa Indonesia yang berjudul Sang Kuryang. Pada zaman dahulu, ada kisah seorang putri raja dari Jawa Barat yang bernama Dayang Sumbi. Ia mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Sang Kuryang. Suatu hari, Sang Kuryang berburu dengan si Tumang, yaitu anjing kesayangan istana. Sang Kuryang juga tidak tahu bahwa anjing itu adalah titisan dewa sekaligus ayahnya sendiri. Waktu itu, Tumang tidak mau menuruti perintah Sang Kuryang untuk mengambil hewan buruan. Akhirnya pun Tumang mengikuti dan diusir ke dalam hutan oleh Sang Kuryang. Kemudian, Sang Kuryang kembali ke istana dan menceritakan hal tersebut kepada ibunya. Seketika itu, Dayang Sumbi marah besar dan spontan memukul kepala Sang Kuryang dengan centong nasi yang dipegangnya. Sang Kuryang pun terluka dan kecewa atas perlakuan ibunya dan memutuskan pergi mengembara. Setelah kejadian tersebut, ibunya menyesali dirinya. Lalu ia selalu berdoa dan bertapa dengan tekun. Akhirnya suatu ketika para dewa memberikan hadiah, bahwasanya ia akan selamanya muda dan memiliki kecantikan yang abadi. Karena sudah bertahun-tahun mengembara, Sang Kuryang berniat untuk kembali ke istana atau tanah airnya. Namun keadaan kerajaan sudah berubah total dan menjumpai seseorang gadis yang cantik dan mempesona yang tak lain adalah Dayang Sumbi atau ibunya. Sang Kuryang terpesona dan segera melamarnya. Begitu pula dengan Dayang Sumbi. Suatu hari, Sang Kuryang pamit untuk berburu dan meminta untuk merapikan rambut calon suaminya. Lalu Dayang Sumbi terkejut dengan bekas luka yang di kepalanya persis dengan anaknya dan setelah diperhatikan memang mirip. Setelah itu, Dayang Sumbi mencari akal agar gagal menikah dengan Sang Kuryang dengan mengajukan syarat jika meminangnya membendung sungai Citarum dan Dampan Besar untuk menyeberang sungai. Semua itu harus selesai sebelum terbitnya fajar. Sang Kuryang mengerjakan tidak sendiri, tetapi dibantu oleh makhluk gaib. Ternyata Dayang Sumbi mengintip. Begitu pekerjaan hampir selesai, ia memerintahkan pasukannya untuk menggelar kain merah di sebelah timur kota. Dengan melihat hal itu, Sang Kuryang mengira sudah pagi dan marah besar dan menendang sampan dengan kekuatannya sampai ke gunung dan jadilah Gunung Tangkuban Perahu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.